timnas kita di bawah John Herman ini akan terpenuhi dan terwujud. Naturalisasi pemain-pemain tambahan di tim nasional kita untuk memperkuat ya dari John Herman terhadap komunikasi dengan Pascal Struijk sudah pasti untuk bisa kita dapatkan. Ya, sudah lama memang pingin, tapi momentumnya saya harus tunggu. Kalau diurus dari sekarang dan dia sudah firm, bertekad untuk bermain bersama dengan timnas, maka harapan itu ada di FIFA Asian Cup itu pada bulan September Oktober. Ya. Di bawah langit merah putih kita berdiri tanpa gentar. Satu mimpi di dalam hati membawa nama bangsa besar. Proyek besar John Herman mulai memasuki tahap yang paling ditunggu. Dalam skenario ini, PSSI memberikan ruang kepada Herman untuk memaksimalkan pemain naturalisasi, diaspora, dan pemain lokal terbaik, sementara 3 nama baru, Pascal Struijk, Laurin Ulrich, dan Dean Zandbergen, menjadi bagian dari pembahasan tambahan kekuatan Garuda. Jika seluruh proses resmi mereka nantinya terpenuhi, 3 pemain ini bisa memberikan pilihan baru di lini belakang, tengah, hingga depan. Bayangkan jika seluruh pemain terbaik yang tersedia berkumpul dalam satu pemusatan latihan. Tidak ada lagi alasan untuk datang ke FIFA Asian Cup hanya sebagai peserta. Targetnya jelas, memburu trofi. Tetapi pertanyaannya, apakah Herman mampu mengubah kumpulan pemain berkualitas ini menjadi satu tim yang benar-benar solid dan mampu menaklukkan lawan-lawan di ASEAN? Sekarang saya ingin tahu pendapat kalian. Kalau seluruh pemain terbaik yang memenuhi syarat berhasil dikumpulkan, ditambah kemungkinan Pascal Struijk, Laurin Ulrich, dan Dean Zandbergen, apakah Garuda mampu membawa pulang trofi FIFA Asian Cup? Tulis di komentar. Garuda full power, target juara. Like kalau kalian percaya Herman harus diberikan kebebasan memilih skuad terbaik. Subscribe kalau kalian ingin terus mengikuti proyek besar Garuda. Dan nyalakan loncengnya, karena perjalanan ini bukan cuma tentang FIFA Asian Cup. ASEAN adalah awal. AFC 2027 adalah ujian berikutnya. Dan mimpi Piala Dunia 2030 harus mulai dipersiapkan dari sekarang. Dalam skenario ini, proyek besar John Herman dimulai dari satu prinsip sederhana. Garuda harus memiliki pilihan di setiap posisi. Herman tidak ingin hanya mengandalkan 11 pemain utama. Ia membutuhkan skuad yang memiliki kedalaman sehingga ketika pertandingan berlangsung dalam tempo tinggi, Indonesia tetap mampu menjaga kualitas permainan. Karena itu, pemain naturalisasi, diaspora, pemain yang berkarir di luar negeri, dan pemain lokal terbaik harus bersaing dalam satu sistem yang sama. PSSI dalam cerita ini memahami bahwa FIFA Asian Cup merupakan kesempatan penting untuk menguji hasil pembangunan skuad tersebut. Karena itulah, Herman diberikan ruang untuk melihat seluruh kandidat yang tersedia. Setiap pemain dipanggil bukan hanya karena nama besar, tetapi karena kemampuan mereka menjalankan tugas dalam sistem permainan yang sedang dibangun. Di lini belakang, Garuda memiliki sejumlah pilihan seperti Jai Itzes, Kevin Dix, Maes Hilgers, Justin Hubner, dan Kelvin Verdong. Masing-masing memiliki karakter berbeda. Ada yang kuat dalam duel, ada yang mampu membaca permainan, dan ada yang mempunyai kemampuan membawa bola dari lini belakang. Jika Pascal Struijk nantinya benar-benar memenuhi seluruh proses resmi dan syarat untuk membela Indonesia, maka pilihan Herman di sektor pertahanan akan semakin banyak. Tetapi semakin banyak pilihan juga berarti semakin besar tanggung jawab pelatih. Herman harus menentukan kombinasi terbaik. Tidak semua pemain bisa dimainkan bersamaan. Ia harus mengetahui siapa yang paling cocok menghadapi lawan tertentu, siapa yang mampu menjaga garis pertahanan, dan siapa yang dapat membantu Indonesia membangun serangan dari belakang. Kemudian perhatian berpindah ke lini tengah. Tom Haye, Ivar Jenner, Nathan Chuon, serta pemain lainnya memberikan Herman berbagai pilihan untuk mengatur tempo. Ketika Indonesia membutuhkan kontrol permainan, diperlukan gelandang yang mampu menjaga sirkulasi bola. Ketika lawan melakukan pressing tinggi, dibutuhkan pemain yang tenang menghadapi tekanan. Dan ketika pertandingan membutuhkan kreativitas, harus ada pemain yang berani mengambil risiko. Dalam skenario ini, Laurin Ulrich menjadi salah satu nama yang menarik perhatian. Jika seluruh proses resminya berjalan dan ia memenuhi syarat untuk membela Indonesia, Ulrich dapat memberikan variasi tambahan di lini tengah. Bukan berarti pemain yang sudah ada harus tersingkir, justru kehadirannya akan menciptakan persaingan yang membuat semua pemain semakin termotivasi. Kemudian di lini depan, Herman memiliki sejumlah opsi seperti Ulla Romeni, Ragnar Oratmangoen, Rafael Struijk, dan Miliano Jonathans. Masing-masing mempunyai karakter yang bisa digunakan sesuai kebutuhan pertandingan. Ada yang mampu bergerak dari sisi lapangan, ada yang bisa mencari ruang di belakang pertahanan, dan ada pula yang dapat menjadi ancaman ketika Indonesia melakukan transisi cepat. Lalu muncul nama ketiga, Dean Zandbergen. Dalam skenario ini, jika seluruh proses resmi dan kelayakan untuk membela Indonesia terpenuhi, Dean dapat menjadi tambahan opsi di sektor serangan. Maka 3 nama baru tersebut memiliki fungsi yang berbeda. Pascal Struijk untuk memperbesar pilihan pertahanan, Laurin Ulrich untuk menambah variasi lini tengah, Dean Zandbergen untuk memperkaya opsi serangan. Namun mereka tidak boleh dianggap sebagai penyelamat tunggal Garuda.
Sepak bola tetap membutuhkan sistem. Dan inilah tantangan terbesar Hertman. Ia harus membuat pemain dengan latar belakang berbeda memahami satu filosofi. Pemain yang bermain di Eropa harus mampu beradaptasi dengan rekan setimnya. Pemain lokal harus memiliki keberanian bersaing. Pemain senior harus menjadi pemimpin. Sedangkan pemain muda harus belajar dari pengalaman para pemain yang lebih matang. Jika semuanya berhasil, maka Indonesia memiliki satu keuntungan besar, kedalaman skuad. Ketika pemain utama mengalami cedera, ada pengganti. Ketika pemain mulai kelelahan, ada pemain yang siap melakukan rotasi. Ketika strategi pertama gagal, Hertman mempunyai opsi lain. Ketika Indonesia membutuhkan gol, ada pemain yang bisa mengubah pertandingan. Dan ketika Garuda harus mempertahankan keunggulan, ada pemain yang siap bekerja keras sampai peluit terakhir. Inilah yang membuat proyek FIFA Asian Cup menjadi sangat menarik dalam skenario ini. Indonesia tidak hanya ingin bermain. Indonesia ingin bersaing untuk menjadi juara. Pertandingan menghadapi Malaysia menjadi salah satu ujian terbesar. Rivalitas kedua negara membuat tekanan sangat tinggi. Namun Hertman harus memastikan pemain tidak bermain berdasarkan emosi. Jika ingin membalas hasil buruk masa lalu, cara terbaik adalah memenangkan pertandingan dengan permainan yang disiplin dan matang. Kemudian Singapura juga harus dihadapi dengan strategi berbeda. Jika lawan bertahan rapat, Garuda membutuhkan kesabaran dan kreativitas. Sirkulasi bola harus cepat, pemain tanpa bola harus aktif bergerak, dan pemain depan harus terus mencari celah. Sementara menghadapi Bangladesh, Indonesia tetap harus menjaga konsentrasi. Tidak boleh ada pertandingan yang dianggap mudah. Kalau targetnya trofi, setiap pertandingan harus dimainkan dengan mental yang sama. Serius dari menit pertama sampai menit terakhir. Setelah fase grup, tekanan akan semakin besar. Fase gugur tidak memberikan banyak kesempatan untuk melakukan kesalahan. Disinilah mental juara benar-benar diuji. Ketika tertinggal, pemain harus tetap percaya diri. Ketika unggul, pemain tidak boleh lengah. Ketika pertandingan buntu, Hertman harus berani melakukan perubahan. Dan ketika kesempatan mencetak gol datang, pemain harus siap mengambilnya. Karena trofi tidak diberikan kepada tim yang hanya memiliki pemain bagus. Trofi dimenangkan oleh tim yang mampu tampil konsisten ketika tekanan semakin besar. Itulah sebabnya FIFA Asian Cup dalam skenario ini harus menjadi lebih dari sekadar turnamen. Ini adalah ujian pertama proyek Hertman. Setelah itu, hasil evaluasi akan dibawa menuju AFC 2027. Pemain yang tampil konsisten dipertahankan. Pemain yang masih membutuhkan peningkatan terus dikembangkan. Posisi yang masih lemah kembali diperkuat. Dan perjalanan tersebut kemudian diarahkan menuju target yang lebih besar, yaitu kualifikasi Piala Dunia 2030. Jadi, 3 pemain baru dalam skenario ini bukan sekadar tambahan nama. Mereka merupakan gambaran bagaimana Hertman ingin membangun skuad dengan banyak pilihan. Tetapi semua tetap harus melalui proses resmi dan membuktikan kualitas di lapangan. Pada akhirnya, Garuda membutuhkan lebih dari sekadar pemain naturalisasi. Garuda membutuhkan identitas. Garuda membutuhkan chemistry. Garuda membutuhkan mental juara. Dan yang paling penting, Garuda membutuhkan pemain yang bersedia berjuang untuk satu jersey. Karena ketika seluruh pemain masuk lapangan, tidak ada lagi perbedaan antara pemain lokal, diaspora, atau naturalisasi. Yang tersisa hanya satu nama, Indonesia. Dan dalam skenario ini, pesan Hertman sangat jelas. FIFA Asian Cup bukan tempat untuk sekadar mencoba-coba. Ini adalah panggung untuk membuktikan bahwa proyek besar Garuda benar-benar sudah dimulai. Targetnya bukan sekadar lolos. Targetnya bukan sekadar semifinal. Targetnya trofi. Dalam skenario ini, strategi John Hertman mulai memasuki tahap yang semakin menarik. Setelah PSSI memberikan ruang lebih besar untuk memaksimalkan pemain naturalisasi dan diaspora yang tersedia, Hertman tidak hanya berpikir tentang siapa yang harus dipanggil, tetapi bagaimana seluruh pemain tersebut bisa ditempatkan dalam sistem yang paling efektif. Kehadiran 3 nama tambahan, Pascal Struijk, Laurin Ulrich, dan Dinzan Bergen, menjadi bagian dari skenario untuk memperbesar pilihan di 3 sektor berbeda, tentunya dengan catatan bahwa seluruh proses resmi dan persyaratan untuk membela Indonesia harus terpenuhi terlebih dahulu. Hertman memahami bahwa kekuatan sebuah tim tidak hanya ditentukan oleh kualitas 11 pemain utama. Karena itu, ia ingin membangun skuad dengan kedalaman yang memungkinkan Garuda mengubah strategi sesuai karakter lawan. Ketika pertandingan membutuhkan pertahanan yang lebih solid, tersedia pemain dengan kemampuan duel dan membaca permainan. Ketika Indonesia membutuhkan kontrol di lini tengah, Hertman memiliki beberapa gelandang dengan karakter berbeda. Dan ketika Garuda membutuhkan gol, tersedia beberapa opsi di lini depan yang dapat memberikan ancaman dari berbagai arah. Di lini belakang, pemain seperti Jai Itzes, Kevin Dix, Mees Hilgers, Justin Hubner, dan Kelvin Verdong dapat menjadi bagian dari fondasi pertahanan dalam skenario ini. Jika Pascal Struijk nantinya benar-benar memenuhi seluruh persyaratan dan proses resmi, kehadirannya dapat membuat persaingan semakin ketat. Hertman bisa memilih kombinasi back berdasarkan karakter lawan, bukan sekadar berdasarkan reputasi pemain. Ini penting, karena menghadapi lawan dengan penyerang cepat tentu membutuhkan pendekatan berbeda dibanding menghadapi tim yang mengandalkan bola-bola panjang. Kemudian di lini tengah, Hertman dapat mengandalkan pemain seperti Tom Haye, Ivar Jenner,
dan Nathan Choyaon untuk memberikan keseimbangan antara penguasaan bola, distribusi, dan tekanan kepada lawan. Dalam skenario ini, Laurin Ulrich menjadi salah satu alternatif untuk menambah kreativitas. Jika proses resminya memungkinkan, Hertman bisa memiliki lebih banyak pilihan ketika membutuhkan pemain yang mampu bergerak di ruang antar lini dan membantu menciptakan peluang. Sementara di sektor serangan, nama seperti Ula Romeni, Ragnar Oratmangoen, Rafael Struijk, dan Miliano Jonathans memberikan berbagai opsi. Hertman bisa memilih penyerang berdasarkan kebutuhan pertandingan. Jika membutuhkan kecepatan, ia dapat memilih pemain yang mampu menyerang ruang. Jika menghadapi pertahanan rapat, ia membutuhkan pemain yang mampu melakukan kombinasi pendek dan menciptakan celah. Sedangkan Dean Zandbergen, apabila nantinya memenuhi seluruh persyaratan resmi untuk membela Indonesia, dapat menjadi salah satu alternatif tambahan dalam skenario tersebut. Namun strategi Hertman tidak berhenti pada pemilihan pemain. Salah satu pekerjaan terbesarnya adalah membangun chemistry. Pemain yang berasal dari klub dan kompetisi berbeda harus memahami satu sistem. Mereka harus mengetahui kapan melakukan pressing, kapan menurunkan tempo, kapan menjaga posisi, dan kapan mengambil risiko. Jika komunikasi antar pemain belum terbentuk, kualitas individu setinggi apapun tidak akan otomatis menghasilkan permainan yang bagus. Karena itu, dalam skenario ini pemusatan latihan menjadi bagian penting dari proyek Garuda. Hertman harus memanfaatkan setiap sesi latihan untuk membangun pola permainan. Ia bisa menguji beberapa formasi, melihat kombinasi pemain yang paling cocok, kemudian menentukan kerangka utama sebelum pertandingan resmi dimulai. Pemain yang tampil paling konsisten akan mendapatkan kepercayaan, sementara pemain lain harus tetap siap menunggu kesempatan. Strategi berikutnya adalah rotasi. FIFA Asian Cup dapat menghadirkan jadwal yang padat sehingga Hertman tidak boleh menggunakan pemain yang sama secara terus-menerus. Jika seorang pemain mengalami kelelahan, kualitas permainan bisa menurun dan risiko cedera meningkat. Dengan skuad yang lebih dalam, Hertman dapat melakukan rotasi tanpa mengubah struktur permainan secara drastis. Ketika menghadapi Malaysia, misalnya, Hertman bisa mengutamakan keseimbangan antara pertahanan dan transisi cepat. Rivalitas kedua negara membuat tekanan sangat tinggi, sehingga pemain harus tetap disiplin dan tidak terbawa emosi. Tujuannya bukan sekadar membalas kekalahan masa lalu, tetapi menunjukkan bahwa Indonesia mampu bermain lebih matang dan efektif. Ketika menghadapi Singapura, pendekatan bisa berbeda. Jika lawan bermain lebih defensif, Indonesia membutuhkan kesabaran, pergerakan tanpa bola, serta kreativitas dari lini tengah. Hertman harus memastikan bola terus bergerak sehingga pertahanan lawan tidak memiliki kesempatan untuk beristirahat terlalu lama. Sementara ketika menghadapi Bangladesh, fokus utama adalah konsistensi. Indonesia tidak boleh meremehkan lawan hanya karena memiliki skuad yang lebih diunggulkan. Justru pertandingan seperti ini harus digunakan untuk menjaga momentum dan menguji pemain-pemain yang membutuhkan menit bermain. Jika semua strategi tersebut berjalan, Hertman akan memiliki satu keuntungan besar. Banyak solusi di dalam pertandingan. Ketika lawan mengubah taktik, Indonesia bisa merespons. Ketika pemain utama tidak tersedia, pemain lain siap menggantikan. Ketika Garuda membutuhkan gol, tersedia opsi dari bangku cadangan. Dan ketika Indonesia harus mempertahankan keunggulan, Hertman memiliki pemain yang mampu membantu menjaga struktur tim. Inilah alasan mengapa konsep full naturalisasi dalam skenario ini harus dipahami sebagai upaya memaksimalkan seluruh pemain yang memenuhi syarat, bukan sekadar mengumpulkan sebanyak mungkin nama. Pemain naturalisasi harus memberikan kualitas nyata. Pemain diaspora harus memiliki komitmen. Pemain lokal harus terus berkembang. Dan 3 pemain baru harus membuktikan kemampuan apabila proses mereka benar-benar berlanjut hingga memenuhi seluruh persyaratan. Jika fondasi tersebut berhasil dibangun, FIFA ASEAN Cup bisa menjadi ujian pertama dari proyek Hertman. Setelah itu, hasil evaluasi dapat digunakan untuk mempersiapkan AFC 2027, ketika level lawan akan semakin tinggi. Dari sana, pengalaman tersebut dapat menjadi bagian dari persiapan jangka panjang menuju kualifikasi Piala Dunia 2030. Jadi, strategi Hertman dalam skenario ini bukan sekadar mencari 11 pemain terbaik. Ia sedang membangun sebuah skuad yang memiliki banyak pilihan, mampu beradaptasi, dan memiliki mental untuk menghadapi tekanan. Karena pada akhirnya, Garuda tidak membutuhkan tim yang hanya terlihat kuat di atas kertas. Garuda membutuhkan tim yang mampu membuktikannya di lapangan. Dan jika semua pemain terbaik yang memenuhi syarat benar-benar berkumpul, ditambah kemungkinan hadirnya Pascal Struijk, Laurin Ulrich, dan Dean Zandbergen, maka persaingan internal bisa menjadi semakin sengit. Tidak ada tempat aman, tidak ada starter permanen. Semua harus membuktikan diri, karena target akhirnya tetap sama. FIFA ASEAN Cup bukan sekadar panggung untuk tampil. Dalam skenario ini, Garuda datang untuk berburu trofi. Garuda Caling akan segera dimulai. Indonesia api dalam skenario ini, fase berikutnya dari proyek besar John Hertman mulai memasuki momen yang paling ditunggu. Setelah proses evaluasi dan penyusunan strategi dilakukan, perhatian kini beralih kepada daftar pemain yang akan mendapatkan panggilan. Dan justru disinilah potensi kejutan mulai muncul. Bukan hanya soal siapa yang masuk skuad, tetapi juga siapa yang harus bersaing untuk mendapatkan tempat utama ketika seluruh pemain terbaik berkumpul. Dalam skenario ini,
PSSI ingin memastikan bahwa Garuda Caling bukan sekadar agenda pemanggilan pemain biasa. Setiap nama yang masuk harus memiliki alasan yang jelas. Herdman harus melihat performa, kondisi fisik, karakter, kemampuan memahami taktik, serta kecocokan dengan pemain lainnya. Karena semakin banyak pemain berkualitas yang tersedia, semakin sulit pula menentukan siapa yang benar-benar layak masuk dalam starting 11. Kejutan pertama bisa datang dari persaingan internal. Pemain yang sebelumnya dianggap aman belum tentu otomatis menjadi starter. Kehadiran pemain naturalisasi, diaspora, pemain abroad, dan pemain lokal terbaik membuat setiap posisi memiliki kompetisi. Bahkan pemain dengan pengalaman internasional harus tetap membuktikan kualitasnya selama pemusatan latihan. Di lini belakang, nama seperti Jai Itzes, Kevin Dix, Mesilges, Justin Hubner, dan Kelvin Verdong memberikan Herdman banyak pilihan. Kemudian dalam skenario ini, perhatian kembali tertuju kepada Pascal Struije sebagai salah satu nama tambahan yang dibicarakan. Jika seluruh proses resmi dan persyaratan untuk membela Indonesia nantinya terpenuhi, kehadirannya bisa membuat persaingan di lini belakang semakin menarik. Kejutan berikutnya bisa muncul dari lini tengah. Tom Haye, Ivar Jenner, dan Nathan Choyaon memiliki karakter berbeda yang memungkinkan Herdman mengubah pendekatan permainan. Jika dalam skenario ini Laurin Ulrich nantinya memenuhi seluruh proses dan persyaratan resmi, ia juga dapat menjadi salah satu opsi tambahan untuk memberikan variasi kreativitas. Sementara di lini depan, Herdman mempunyai pilihan seperti Ulla Romeni, Ragnar Oratmangoen, Rafael Struijk, dan Miliano Jonathans. Kemudian nama Dean Zandbergen kembali menjadi bagian dari skenario 3 pemain baru. Jika seluruh proses resmi dapat diselesaikan, kehadirannya bisa memperbesar pilihan Herdman ketika membutuhkan alternatif di sektor serangan. Tetapi kejutan terbesar bukan hanya mengenai 3 nama tersebut. Kejutan sebenarnya adalah siapa yang akhirnya berhasil memenangkan kepercayaan Herdman. Bisa saja seorang pemain yang sebelumnya jarang menjadi sorotan justru tampil luar biasa selama pemusatan latihan. Bisa saja pemain muda mendapatkan kesempatan lebih besar. Bisa juga pemain berpengalaman harus menerima kenyataan bahwa persaingan semakin ketat. Inilah yang membuat Garuda Caling begitu menarik. Karena ketika semua pemain berkumpul, status sebelumnya tidak lagi menjadi jaminan. Yang berbicara adalah performa. Yang menentukan adalah kesiapan. Dan yang mendapatkan tempat adalah pemain yang paling cocok dengan kebutuhan tim. Herdman juga harus menyiapkan beberapa rencana permainan. Ketika Indonesia menghadapi lawan yang bermain agresif, Garuda harus mampu keluar dari tekanan. Ketika menghadapi pertahanan rapat, pemain kreatif harus menemukan solusi. Dan ketika pertandingan membutuhkan gol, pemain dari bangku cadangan harus siap mengubah jalannya pertandingan. Dengan skuad yang lebih dalam, Herdman memiliki kesempatan melakukan rotasi tanpa kehilangan struktur permainan. Ini sangat penting jika FIFA ASEAN Cup berjalan dengan jadwal yang padat. Pemain tidak bisa dipaksa bermain penuh dalam setiap pertandingan. Kualitas skuad cadangan harus cukup tinggi agar level permainan tetap terjaga. Dan jika target PSSI dalam skenario ini benar-benar juara, maka setiap pertandingan harus diperlakukan sebagai bagian dari perjalanan menuju trofi. Malaysia menjadi ujian mental. Singapura menjadi ujian kreativitas. Bangladesh menjadi ujian konsistensi. Kemudian fase gugur menjadi ujian terbesar. Di sanalah semua hasil persiapan Garuda Caling akan benar-benar terlihat. Apakah chemistry sudah terbentuk? Apakah sistem Herdman sudah dipahami? Apakah pemain mampu bermain di bawah tekanan? Dan yang paling penting, apakah Garuda mampu mempertahankan performa ketika pertandingan memasuki fase paling menentukan? Jika jawabannya positif, maka FIFA ASEAN Cup bisa menjadi awal dari proyek yang jauh lebih besar. Karena setelah turnamen tersebut, Herdman masih mempunyai pekerjaan panjang untuk mempersiapkan Indonesia menuju AFC 2027 dan target jangka panjang kualifikasi Piala Dunia 2030. Jadi, Garuda Caling bukan sekadar tentang satu daftar pemain. Ini adalah awal dari persaingan baru, awal dari strategi baru, dan mungkin saja, awal dari munculnya beberapa nama yang sebelumnya tidak pernah diprediksi akan menjadi bagian penting dari Garuda. 3 pemain baru bisa menjadi kejutan, pemain muda bisa menjadi kejutan, bahkan susunan starting 11 Herdman sendiri bisa menjadi kejutan. Karena ketika semua pemain terbaik berkumpul, hanya satu hal yang pasti, tidak ada tempat yang benar-benar aman. Garuda Caling akan segera dimulai, dan kali ini, publik bukan hanya menunggu siapa yang dipanggil. Publik menunggu siapa yang akan menjadi senjata rahasia Herdman untuk membawa Garuda berburu trofi FIFA ASEAN Cup. Dalam skenario ini, Indonesia kini menjadi tim yang paling ditunggu di FIFA ASEAN Cup. Setelah berbagai pembahasan mengenai skuad naturalisasi, pemain diaspora, dan kemungkinan hadirnya 3 pemain tambahan, perhatian mulai tertuju kepada pertandingan fase grup. Malaysia, Singapura, dan Bangladesh sudah menanti. Sementara Garuda harus membuktikan apakah seluruh persiapan dan strategi John Herdman benar-benar mampu menghasilkan tim yang lebih kuat. Pertandingan pertama akan menjadi momen penting karena seluruh perhatian akan tertuju kepada bagaimana Herdman menurunkan komposisi terbaiknya. Publik tentu penasaran apakah ia langsung menggunakan kombinasi pemain naturalisasi dan pemain lokal terbaik sejak menit awal atau justru menyimpan beberapa pemain berpengalaman untuk pertandingan berikutnya. Dengan jadwal turnamen yang padat, Herdman harus pintar membaca situasi dan mengatur tenaga para pemain.
Kemudian datang pertandingan menghadapi Malaysia, yang kemungkinan menjadi laga dengan tekanan paling tinggi. Rivalitas kedua negara membuat pertandingan ini tidak pernah terasa seperti pertandingan biasa. Dalam skenario ini, Garuda ingin menjadikan laga tersebut sebagai pembuktian bahwa proyek baru Hertman sudah berkembang. Bukan sekadar membalas hasil buruk masa lalu, tetapi menunjukkan bahwa Indonesia mampu tampil lebih disiplin, lebih tenang, dan lebih efektif ketika menghadapi tekanan besar. Malaysia tentu tidak akan memberikan ruang dengan mudah. Karena itu, Hertman harus menyiapkan strategi khusus. Pemain belakang harus disiplin menghadapi serangan balik, lini tengah harus mampu memenangkan duel, sementara pemain depan harus memanfaatkan setiap peluang. Jika Indonesia berhasil mencetak gol lebih dulu, konsentrasi tetap harus dijaga karena pertandingan seperti ini bisa berubah hanya dalam beberapa menit. Setelah menghadapi Malaysia, Singapura menjadi tantangan berikutnya. Pertandingan ini membutuhkan pendekatan berbeda. Jika Singapura memilih bermain rapat dan menunggu kesempatan melakukan serangan balik, Indonesia harus memiliki kesabaran. Bola harus terus bergerak, pemain harus aktif mencari ruang, dan lini tengah harus mampu menciptakan peluang dari berbagai arah. Disinilah kedalaman skuad akan benar-benar berguna. Ketika pemain utama mulai kelelahan, Hertman dapat memasukkan pemain baru dengan karakter berbeda. Jika permainan membutuhkan kecepatan, pemain yang lebih eksplosif bisa diturunkan. Jika membutuhkan kreativitas, pemain dengan kemampuan teknis dapat menjadi solusi. Dan jika membutuhkan gol, Hertman harus berani mengubah komposisi lini depan. Kemudian Bangladesh juga menunggu Garuda. Pertandingan ini tidak boleh dianggap mudah. Justru laga seperti ini menjadi ujian apakah Indonesia benar-benar memiliki mental tim yang ingin menjadi juara. Tim yang memiliki target besar harus mampu tampil serius menghadapi siapapun lawannya, menjaga konsentrasi, dan tidak memberikan kesempatan lawan mengembangkan permainan. Dalam skenario ini, Hertman tentu ingin 3 pertandingan fase grup menjadi momentum untuk membangun kepercayaan diri. Jika Indonesia mampu mendapatkan hasil maksimal, Garuda akan memasuki fase berikutnya dengan mental yang lebih kuat. Namun jika hasil tidak sesuai harapan, evaluasi harus langsung dilakukan karena fase gugur tidak memberikan banyak kesempatan untuk melakukan kesalahan. Dan publik tentu akan kembali menunggu satu hal. Siapa yang menjadi kejutan? Apakah pemain naturalisasi yang selama ini menjadi andalan? Apakah pemain muda yang tiba-tiba mendapatkan kepercayaan? Atau justru salah satu dari 3 nama baru dalam skenario ini yang berhasil mencuri perhatian? Pascal Struijk, Laurin Ulrich, dan Dean Zandbergen menjadi 3 nama yang terus dibicarakan dalam proyek tersebut. Namun jika mereka nantinya dapat membela Indonesia, seluruh proses resmi dan persyaratan tetap harus terpenuhi terlebih dahulu. Jika benar-benar tersedia, mereka bisa memberikan tambahan pilihan bagi Hertman di lini yang berbeda. Karena target PSSI dalam skenario ini bukan sekadar lolos fase grup. Targetnya adalah trofi FIFA ASEAN Cup. Indonesia harus mampu menunjukkan bahwa skuad yang dikumpulkan bukan hanya kuat di atas kertas. Semua kualitas tersebut harus terlihat di lapangan ketika menghadapi Malaysia, Singapura, Bangladesh, dan lawan-lawan berikutnya. Dan jika Garuda berhasil melewati seluruh ujian tersebut, perjalanan belum selesai. Justru itu akan menjadi awal dari target yang lebih besar. Hasil dari FIFA ASEAN Cup akan menjadi bahan evaluasi untuk mempersiapkan skuad menuju AFC 2027, sebelum kemudian diarahkan kepada target jangka panjang kualifikasi Piala Dunia 2030. Jadi sekarang pertanyaannya bukan lagi apakah Indonesia siap datang ke FIFA ASEAN Cup. Pertanyaannya adalah, apakah Malaysia, Singapura, dan Bangladesh siap menghadapi Garuda yang datang dengan skuad terbaiknya? Garuda Caling segera dimulai. Pemain terbaik berkumpul. Strategi Hertman diuji. Dan satu target sudah ditanamkan sejak awal. Garuda datang untuk berburu trofi.